Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bersedia mengikuti serangkaian acara dalam rangka Wungon. Dan untuk teman-teman yang tidak bisa mengikuti Wungon, maka malam ini saya ajak untuk bersama-sama Wungon dari rumah masing-masing karena kita masih pandemi. Nah, malam ini saya akan membacakan teks terkait dengan Wungon selama 5 tahun Serada berdiri, dan semoga menjadi refleksi ya, untuk kita semua, dan semoga Serada semakin baik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, saya akan memulai Wungon pada malam hari ini. Semoga menjadi refleksi untuk kita semua. Wungon ini saya beri judul Meretas Jarak. Saya akan membacanya karena saya jika tidak membaca pasti banyak keluar dari jalur, maka saya akan membacanya untuk teman-teman. Saya memberi judul Meretas Jarak, sebuah otokritik 5 tahunan serada salah untuk teman-teman. Selamat malam teman-teman. Malam ini perlu saya sampaikan, saya pikir tidak usah saya menyampaikan salam dengan berbagai macam versi, karena selain bikin repot, tentunya juga memperpanjang renungan malam ini. Maka sebaiknya saya menyampaikan selamat malam. Semoga semesta dan sesama masih mencintai raga yang didiami jiwa ini. Malam ini izinkan saya membaca tulisan ini, mengingat saya adalah seorang yang sangat imajinatif. Agaknya saya merasa perlu untuk membaca tulisan saja agar renungan menjadi lebih terarah dan terukur. Semoga menjadi bahan perenungan kita bersama, atau setidaknya menjadi dongeng pengantar tidur untuk malam kawan-kawan hari ini. Paparan ini saya buat persis pada tanggal 2 April, tepat 5 tahun peringatan 1000 tahun guru saya. Agaknya hari ini menjadi guru kita semua, Romo Kuntoro Wiryamartono, Sarekat Yesuit. Pada peringatan 1000 hari itulah ada ide untuk membuat program amatir ini. Saya sering menyebut beliau dengan Romo Kun. Beberapa senior dan guru-guru saya menyebut beliau dengan Romo Petruk, seorang Romo yang membawa Petruknya selama menjalani sidang disertasi di Belanda dengan Arjuna Wiwahanya. Disertasi ini menjadi penting bagi peneliti berikutnya karena disertasi ini menjembatani sastra pegunungan dan kehidupan pujangga di keraton. Tentu, disertasi ini juga menjembatani kehidupan kita hari ini dengan kehidupan para ajar di pegunungan pada masa lampau. Romo Kun adalah sosok yang mengubah pandangan akademik saya secara pribadi, yang sangat menara gading pada waktu itu. Lalu beliau mengubahnya menjadi saya untuk menjadi seorang peneliti yang tangguh membagi pengetahuan untuk masyarakat. Sebagai seorang murid dari seberang Kali Oyo yang harus melewati Sungai Gajah Wong untuk sampai di perguruan sastra tertua di Indonesia, Universitas Gadjah Mada, tempat Zaki menjadi guru saat ini, saya menempuh jarak kira-kira 50 km lebih. Jarak 50 km itu agaknya juga jarak pengetahuan saya tentang Jawa Kuna pada waktu itu. Mungkin jika kami tidak bertemu beliau, mungkin saya akan jadi peneliti sangkar ayam, hidup di kuil-kuil sastra tanpa peduli kanan kiri, lebih-lebih berjarak dengan masyarakat pamengku kebudayaannya itu. Saya sering berceloteh kepada teman-teman saya di perjalanan Jakarta-Bandung tentang ucapan seorang bernama Pidi Baik, novelis Dilan 1990 yang terkenal itu. Jangan takut pada jarak, karena jarak
hanya nama pohon. Saya sepakat dengan kata-kata Pidi Baik ini, tetapi ketakutan pada jarak agaknya tidak boleh dianggap remeh begitu saja. Untuk hal-hal yang sederhana, jarak bisa membuat rindu yang mendalam bagi sepasang sejoli. Tetapi jarak jugalah yang memberi peluang seseorang untuk mengrua, mendua, menumbuhkan kebosanan hingga kandasnya hubungan percintaan. Tentunya malam ini kita tidak akan membincang soal roman picisan dan problematika remaja di era informatika. Lebih dari itu, kita sedikit demi sedikit akan masuk dalam perbincangan kebudayaan. Tidak jauh dari roman picisan anak muda, saya pernah mengalami peristiwa yang menarik. Juga tentunya ketika saya masih muda, ketika saya jatuh cinta dengan seorang perempuan dari Tatar Sunda. Sebagai seorang keturunan Jawa yang nomaden, saya mendapat banyak nasihat dari teman-teman terkait pacar saya sebagai orang Sunda. Ada yang menasihati saya, jangan nikah dengan orang Sunda. Orang Sunda itu bla 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 bla. Itu juga nasihat dari teman Jawa yang selalu menjelekkan orang Sunda. Sebaliknya, ketika saya di Bandung, saya bertemu banyak sekali teman-teman dari Sunda yang tidak sedikit memberikan perkataan gitu ya, pendapat tentang orang Jawa. Orang Jawa itu tidak sesuai dengan omongannya, misalkan inggihnya orang Jawa itu tidak selalu iya misalkan, dan seterusnya. Hal ini begitu mencengangkan ketika saya juga bertemu beberapa orang yang mendasarkan permusuhan antara Jawa dan Sunda ini berbasis teks. Kita mengenalnya dengan peristiwa Bubat. Teks ini ditulis dalam kitab Pararaton. Di situ dituliskan bahwa tumuli pasunda Bubat Bre Prabu Ahyun ing putri ring Sunda putra madu ing ngutus angundangan wong Sunda ahidep wong Sunda awawarangan. Nah, bagaimana sampai hari ini ketika masyarakat Jawa dan Sunda masih menganggap peristiwa ratusan tahun yang lalu sebagai peristiwa yang otentik dan digunakan untuk pendasaran permusuhan itu. Agaknya ada jarak yang jauh antara kita dan pengetahuan pada waktu itu. Jarak masyarakat umum dan pengetahuan tentang Sunda Bubat begitu jauh. Jarak yang jauh ini membuat produksi ulang bacaan rakyat dari berbagai wahana. Hal ini menjadi masalah-masalah baru. Dan di kemudian hari, dan efeknya bisa dirasakan sampai hari ini tentang permusuhan ini. Populisme pas Sunda Bubat mungkin salah satu fragmen kecil dari permasalahan bangsa yang tidak tuntas. Di kemudian hari kita menemukan peristiwa Giyanti, pertarungan budaya yang tidak kunjung selesai sejak 1755 sampai hari ini, sambung menyambung narasi nasionalisme yang sempit dengan ditandai narasi sejarah pada puncak-puncak revolusi hingga isu militeristik, rasialistik, dan lain-lain. Apakah benar ini kebudayaan kita? Jawabannya pasti iya, karena intrik politik adalah bagian kecil dari kebudayaan kita. Tetapi kalau kita bertanya apakah ini peradaban kita, secara khusus peradaban Jawa, peradaban Sunda, jika memang benar ini peradaban digunakan untuk menata adab manusia menjadi lebih manusiawi, jawabannya tidak. Kita punya ruang-ruang cinta dan cita yang lebih menyejukkan daripada sekedar mengurus chauvinisme berbasis historical text dan konteks. 2 tahun lalu saya berkala berkunjung ke wilayah Kedu sampai Wonosobo, mencatat parikan-parikan Lengger dan Bundengan. Salah satu lirik yang saya temukan adalah Sularsih Sulanjana, sebuah anomali di wilayah Jawa Tengah yang tempat saya tinggali. Biasanya teks Sulanjana ditemukan dalam Tatar Sunda Cirebonan, dan teks ini berkelin dan masuk dalam kebudayaan Sunda Jawa di wilayah Wanasaba. Hal ini mendasar dan historis pada teks-teks Jawa Pertengahan, misalkan Pujangga Manik. Sebenarnya persilangan Sunda dan Jawa sudah sangat akur pasca peristiwa Bubat itu, bahkan masuk ke dalam ranah-ranah ilmu pengetahuan.
adanya kunjungan ajar ke ajar dari pegunungan ke pegunungan. Pujangga Manik merupakan karya sastra beraksara dan berbahasa Sunda kuno hibah dari Thomas James yang disimpan di Bodleian Library pada tahun 1627 Masehi. Setidaknya dalam naskah itu disebutkan perjalanan Pujangga Manik ke Merbabu dalam 2 tempat, yakni ke Pajaran dan Pantaran, sebuah tempat pengajaran pada masa lampau, dan tempat itu pula yang kita duduki untuk ungon pada malam hari ini. Pujangga Manik belajar aksara Jawa, ajaran Jawa. Dia sangat paham tahar, main carek, ring Jawa, mengunjungi ajar-ajar di pegunungan, dan seterusnya. Tentu, petikan Ti Kidul Gunung Damalung Inyak Nalurah Pantaran ini memberikan narasi lain bahwa hubungan Sunda begitu harmonis. Begitu juga malam ini, komunitas memilih Pantaran sebagai ruang renung untuk mengenang keberadaan gunung ini, gunung di depan kita. Malam ini kita sangat dekat dengan Merbabu. Tetapi apakah benar kita mengenal Merbabu sebagai Puja Mandala, sebagai sastra Mandala, sebagai pusat ilmu pengetahuan di masa lampau? Kita mengenal ajarnya, kita mengenal ilmunya, apakah kita mengenal hari ini? Relasi antar pengajaran di gunung juga bisa ditemukan tidak hanya pada masa Jawa kuno. Kita bisa menemukan dalam teks yang lebih baru, misalkan Jatiswara dan Suluk Tambang Raras yang kita kenal dengan Centini. Jayeng Resmi melakukan pengembaraan ke ujung Jawa Barat, berguru pada orang-orang suci di pegunungan sampai menetap di Gunung Karang, sebuah gunung di ujung Banten sana. Ia mendalami ilmu keislaman bersama Syekh Karang. Setelah dirasa cukup, ia berganti nama menjadi Syekh Among Raga, dianggap sebagai orang yang sangat mampu memomong raganya. Pengembaraan antar orang-orang pengajaran di abad 15-17 menjadi salah satu prototip yang menginspirasi komunitas ini sejak pendiriannya. Pertanyaannya dari kita semua yang hadir malam ini, apakah kita mengenal baik masyarakat pegunungan, kebudayaan yang lahir di dalamnya, ruang-ruang esoteris dalam wanasrama, asrama, bahkan perubahan kebudayaan dan keagamaan di pegunungan yang lekat dengan sosioekonomi? Apakah kita tahu menahu hari ini? Dalam babat pesanggrahan Madusito, belasan pesanggrahan didirikan oleh Keraton Surakarta. Di balik kemegahan kunjungan Sunan, Patih, dan prajurit-prajurit yang lainnya, tentu yang tidak tercatat adalah kehidupan masyarakat desa sehari-hari. Kehidupan masyarakat yang harmonis tetapi di dalam tekanan culture stelsel misalkan. Faktanya memang benar, Vosserdlanden tidak pernah ada tanah paksa, tetapi para pangeran menyewakan tanah untuk disewakan kepada pemilik modal penanaman komoditi sejenis. Tentu kita perlu renungkan definisi culture stelsel, apakah sesederhana dengan penanaman paksa? Atau sebenarnya culture stelsel adalah mengubah kebudayaan dengan melihat bagaimana sistem kerja, sistem penggajian, dampak dalam masyarakat, dan kebudayaan baru. Tentunya seperti pandemi saat hari ini, yang menyesuaikan diri dia akan selamat, sedangkan yang lainnya akan hilang tergilas arus zaman. Sesungguhnya hari ini pun kita mengalami hal sama. Sebelum pandemi, ruang-ruang gerak masyarakat begitu teratur dan diatur dalam sistem kebudayaan besar. Kebudayaan ini bermuara pada hal-hal yang besar juga, bidang material praktis berpacu pada sosioekonomi, sedangkan imaterial berpacu pada bidang religio mistika. Dua hal yang agaknya menjadi hal besar, menjadi jalur besar yang kadang-kadang mewarnai bidang-bidang lain seperti politik, pangan, kesenian, dan pendidikan. Pendidikan Indonesia sejak lengsernya Ki Hajar Dewantara dari Menteri Pendidikan sebenarnya mengacu kembali pada sistem pendidikan gaya Belanda. Berseragam, penuh doktrin, diarahkan pada hal-hal material dan lain-lain, utamanya pada masa Orde Baru. Hal ini juga merambah ke perguruan tinggi. Keberadaan artificial intelligence, sistem-sistem penangkap plagiasi seperti Radmin dan teman-temannya. Saya masih teringat ketika Mas Pujo memberikan pidato disnatalis Universitas Gadjah Mada.
Beliau mengungkapkan bahwa mari kembalikan kecerdasan akademik kepada akademisinya, bukan pada kecerdasan buatan. Jika hal ini tetap berlangsung, mungkin ilmu budaya akan tetap ada atau ilmu humaniora juga tetap ada, tetapi sarjana humaniora akan semakin jauh dari kemanusiaan itu sendiri. Secara khusus pada bidang pendidikan yang kami geluti, filologi berkembang begitu pesat, mulai dari sterilisasi naskah, pengukuran kodikologis, dating karbon, pengembangan font aksara Nusantara, tampilan-tampilan 3 dimensi yang serba canggih. Komunitas ini hanya mengambil peran kecil dari perkembangan digital itu, yakni membawa pulang pengetahuan naskah-naskah kepada masyarakat pamengkunya. Mungkin ini dianggap kegiatan yang jadul dan kuno, tetapi jalan ini memiliki arti penting untuk meretas jarak pengetahuan. Sekolah formal kini bersaing ketat dengan kiai hologram. Kadang-kadang terlupa adalah kesadaran diri tentang bijak berdigital. Hal ini menjadi penting kita renungkan mengapa narasi harmonis itu tidak mencapai puncak-puncak peradaban kita. Peradaban yang kita sering sebut dengan peradaban 4.0 atau 5.0. Dalam 5 tahunan kita akan kembali merenungkan. Srada itu berarti keyakinan atau iman. Kira-kira begitulah kata yang paling sederhana dari kelahiran komunitas ini. Tidak terlepas dari lalu lalang kawan yang pernah bertemu Romo Kuntoro, ikut diskusi kelasnya sampai dengan pembacaan karya mengenang kematian beliau. Kumpulan keguritan yang berjudul Panglo Cita merupakan sisi lain dari Romo Kun di bidang akademik yang juga memberikan gambaran kehidupan kita. Salah satu keguritan yang sangat menginspirasi saya berjudul Beranjangan. Saya dan kawan-kawan seperti beranjangan, berteduh mencecap air lalu sekelebat melanjutkan perjalanannya. Begitu juga cepatnya waktu, hingga sekejap saja saya mencecap ilmu, lalu sekejap itu pula kita akan kembali kepada Hyang, lengkap dengan ilmu yang telah kita cecap. Awal-awal perjalanan sunyi ini tidak dilepaskan dengan perpustakaan Kolsani dan perpustakaan Pustaka Artati di Sanata Dharma, 2 tempat yang menjadi titik temu saya dan teman-teman belajar Jawa kuno di Yogyakarta. Tempat itu pula saya bertemu Romo Kun. Di 2 tempat itulah saya mendapatkan istilah ilmu pecocotan atau jiwa ketok yang lahir dari karya-karya besar secara khusus sastra Jawa kuno. Romo Kuntoro dan Ibu Kartika seperti beranjangan, sekejap menjadi guru saya, lalu keduanya kabundut di saat saya baru saja mencecap ilmu dari keduanya. Sepeninggal beliau berdua, saya seperti ekalaya. Lalu timbullah hasrat untuk menghidupkan mereka kembali dalam pembelajaran alternatif. Tentunya hal ini berlanjut ketika saya bertemu Mbah Mitro, penunggu lontar terakhir Dakan yang juga menjadi informan banyak peneliti Merapi Merbabu. Sejak saat itu saya sering bermain ke desa-desa, ke lereng-lereng gunung, alih-alih lelah dengan dunia perkotaan dan akademis. Sebenarnya saya berguru pada orang-orang bijak di pegunungan. Lebih-lebih saat ruah seperti ini, desa-desa di kaki pegunungan menyelenggarakan nyadran dan kelanjutan dari Srada itu sendiri untuk mengenang leluhur. Dari perjalanan itu membuka mata saya tentang jarak pengetahuan ketika lontar-lontar itu dibawa ke Batavia atau museum-museum yang lain. Masyarakat Merapi Merbabu tidak lagi mengenal keberadaan lontar itu, lebih-lebih isinya. Jarak masyarakat sangat jauh antara museum dan Kudonegoro dan masyarakat pedesaan itu sendiri. Dengan keterbatasan pengetahuan saya dan sedikit keyakinan saya, maka saya nekat membuat ruang mungil ini di Surakarta. Tahun-tahun awal tentunya tidak mudah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada volunteer yang tetap meluangkan waktu atas keberlangsungan komunitas ini. Saya tidak bisa tidak untuk menyebut Universitas 11 Maret dan Taman Budaya Jawa Tengah yang pertama-tama mengizinkan pemakaian ruang untuk diskusi rutin. Setelah itu pastinya Museum Radia Pustaka yang hingga saat ini menjadi ruang tetap
diskusi serada salah. Tentunya 5 tahun banyak kenangan yang tidak bisa saya lupakan, mulai antusiasme peserta dari seluruh Jawa, bahkan dari berbagai kampus yang memiliki prodi sastra dan bahasa Jawa, UNS, UGM, UI, UNES, Udayana, UNY, dan lain-lain. Saya masih teringat ketika ada seorang perangkat desa dari Pati yang datang tiap minggu ke Solo. Ada juga seorang mahasiswi dari Surabaya yang setiap minggu datang ke Solo. Rasanya saya tidak bisa untuk melupakan itu. Saya harus menaruh hormat kepada kawan-kawan yang berkenan menjadi dan akan menjadi bagian dari komunitas ini. Ketika saya berkunjung ke Wonosobo, tiba-tiba ada seorang yang baik hati yang memberikan kami segerobak mie ongklok untuk menikmati dingin malam di sana. Begitu juga ke Tulungagung, tiba-tiba ada seorang guru yang memberikan satu keranjang jeruk utuh. Dan itu luar biasa. Tentunya kami tidak bisa menyebut satu demi satu kawan-kawan yang secara pribadi, kelompok maupun institusi pernah membantu dan mengambil bagian dalam program amatir ini. Kawan-kawan yang terhormat, semoga belum ngantuk. Sekedar untuk mengakhiri paparan saya akan mengajak kawan-kawan untuk mengenang suka duka dan indahnya kerja amatir ini. Di luar sana, luar lingkaran kecil ini, jarak ilmu pengetahuan begitu jauh. Agaknya kita perlu bergerak bersama-sama lintas instansi. Kita perlu mengenalkan perangai ilmiah dalam bentuk sesederhana mungkin kepada masyarakat, sehingga keberadaan pseudosains dan populisme tidak makin menggelapkan mata kita. Fakta sejarah kebudayaan harus kita terima dengan hati terbuka. Tentu kita tidak akan mempelajari Majapahit dan Sriwijaya dengan kejayaannya saja, tapi mengapa kerajaan sebesar itu bisa hancur. Tentu kita juga masih ingat ya, bagaimana Mataram Islam menguasai hampir seluruh Jawa, tetapi di balik itu juga ada kehancuran ketika kolonial datang ke Jawa. Secara khusus kita punya pengajaran yang hebat pada abad ke-7 sampai 17. Tetapi kita juga berpikir sejenak, apakah keberadaan sekolah dan universitas masa kini benar-benar memikirkan pendidikan yang berpihak pada segala bangsa? Benarkah pendidikan ini memerdekakan? Bukankah kita juga perlu duduk sejenak sembari merenungkan bentuk dan transformasi yang pas untuk masyarakat? Sudahkah kita berusaha meretas jarakan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat manusia? Memang jalan ini jalan yang sunyi, jalan iman yang sunyi, jalan serada yang sunyi. Semoga kita semua diteguhkan. Bukan tidak mungkin paparan yang singkat ini hanya akan menjadi tutur lisan bagi setiap yang ada di sini, lalu dituturkan kepada sesama kawan dari angkringan ke angkringan sampai restoran. Paparan ini mungkin hanya akan tersimpan di awan yang diciptakan oleh para raksasa, yang bisa dibaca oleh setiap makhluk sebelum katastrofi dimulai. Dari itu semua, saya masih berharap paparan ini disimpan oleh rahim semesta yang energinya bisa dinikmati oleh siapapun nantinya. Semoga Wungun 5 serada salah ini kita bisa saling asah, saling asuh sebagai manusia di bumi Allah dan di bumi manusia ini. Akhir kata, mewakili semua volunteer, saya mohon maaf jika program amatir ini tidak mampu memuaskan ingin dan angan kawan-kawan semua. Semoga menjadi perenungan kita semua. Selamat malam, selamat merenung, selamat berenang dalam renung. Matur nuwun, selamat Wungon, dan terima kasih untuk semua teman yang terlibat dalam 5 tahun serada salah.